Selamat pagi Sobat Jet Bethesda. Jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk membahas materi yang sangat menarik bersama dengan Dr. Sidik Permana Putra, spesialis bedah toraks kardiovaskular di Rumah Sakit Bethesda. Jadi beliau ini adalah dokter baru di Rumah Sakit Bethesda. Nah, kita di sini mau kenalan langsung ke Dr. Sidik. Selamat pagi, Dr. Sidik. Pagi, Dok. Iya, ini dokter baru di Rumah Sakit Bethesda nggih, Dokter? Ya, ya? betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membicarakan mengenai varises, Dokter. Jadi varises itu memang tidak hanya mengganggu di penampilan aja, tapi sebetulnya paling utama itu ada komplikasi yang mungkin bisa mengganggu ke kesehatan. Seperti itu ya, Dokter ya? Betul. Kayaknya sepele, tapi ternyata ada dampak-dampak lain yang juga bisa berpengaruh. Nah, nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dokter Sidik. Ya. Oke, Dokter, jadi boleh dijelaskan dok, sebetulnya varises itu tuh apa, Dokter? Dan juga ini yang menarik adalah apakah varises itu hanya terjadi di kaki saja? Monggo, Dokter. Oh iya. Ya, selamat pagi, selamat siang atau selamat malam bagi yang menonton. Ini sebenarnya dari bahasa Latin ya, sebenarnya varises itu yang diambil dari kata varix, yaitu memutar atau berputar. Jadi seperti gambaran gelombang-gelombang atau gambaran seperti jaring laba-laba dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di atas, ini biasanya pada varises esophagus itu, atau kemudian di perut biasanya kalau pada yang punya sirosis hati dan lain sebagainya, atau pada kaki. Ya, kita sebenarnya berfokus bahasannya ke yang kaki saja. Tapi sebagai dasarnya ya, itu semua pokoknya pembuluh darah itu ada yang pembuluh darah ke seluruh tubuh, ada pembuluh darah yang kembali ke jantung. Nah, semua yang ada hambatan untuk kembali ke jantung sebelum masuk ke jantung, misalkan ada tumor mendesak di pembuluh darah baliknya, atau ada sumbatan darah, misalkan trombosis yang kita bilang, atau jendalan darah yang ada dalam pembuluh darah balik, atau suatu kegagalan dari katup dari vena itu sendiri atau katup di pembuluh darah balik itu. Nah, kalau yang pada kaki biasanya orang-orang awam sih biasanya bilang lebih sering itu istilahnya kayak biru-biru, kelihatan kayak biru-biru gitu. Itu sebenarnya masih gejala awal dari varises itu sendiri. Nah, pada fase-fase awal memang biasanya nggak ada gejala sama sekali, nggak ada keluhan, entah itu biasanya hanya keluhan kosmetik. Biasanya hanya, ini nggak enak dipandang dan lain sebagainya. Apalagi pada kaum hawa atau pada perempuan atau wanita itu biasanya yang pakai mungkin celana pendek atau rok pendek itu akan kelihatan jelas biasanya di kaki dan betis. Jadi itu cukup mengganggu. Pada tahap itu bisa kita tangani, bisa menggunakan suntikan. Biasanya suntikannya juga berupa, kita bilangnya sih sklerosan atau sklerosan itu seperti kita istilahnya menyumbat ya, kita beri zat khusus untuk menghilangkan dari pembuluh darah yang berkelok-kelok itu. Tapi itu hanya untuk fase awal aja. Fase awal. Ya, nanti kita suntikan itu sehingga mengisi dari pembuluh darah itu yang kecil, tapi hanya dosis kecil. Jadi tidak akan sampai masuk ke pembuluh darah yang besar. Oke, jadi memang enggak kayak menyebar gitu ya, Dok, ya di seharusnya enggak. Semuanya tidak Cuma menyebar. Memang itu ada komplikasi atau risiko yang bisa terjadi. Nah, kita bilang sih namanya tromboembolan. Nah, itu secara medis, atau biasanya jendalan darahnya yang kita suntikkan itu ya jadi lari ke dalam jantung gitu misalkan. Baik, nah, kalau untuk itunya hanya kecil, hanya sedikit saja sih kemungkinan besar tidak mengganggu. Tapi kalau misalkan cukup banyak yang masuk, yang terbawa arus pembuluh darah baliknya, ya jadinya bisa mengganggu kesehatan, bisa sampai dengan resiko yang lebih berat gitu. Baik, Dokter. Nah, kalau kita bicara tentang varises nih, Dok, kan tidak semua cowok, tidak semua cewek itu
kena varises, dokter. Nah, Betul, sebetulnya faktor risiko apa, dokter, yang bisa menyebabkan varises itu sendiri? Karena berangkat dari faktor risiko mungkin kita jadi bisa lebih hati-hati gitu, dok, kan, ya kan? Jadi misalnya ada aktivitas tertentu atau ada keadaan tertentu. Monggo, dokter. Ya, sebenarnya untuk faktor risiko sendiri, seperti tadi yang saya jelaskan, berarti semua yang bisa menghambat pembuluh darah balik ke jantung itu bisa merupakan faktor risiko. Contohnya misalkan wanita hamil. Nah, biasanya wanita hamil itu akan cenderung lebih beresiko karena dia pembuluh darah yang di sini akan terdesak dari kandung rahim itu sendiri. Biasanya akan lebih beresiko, sehingga biasanya kakinya lebih bengkak atau biasanya mulai timbul varises malah waktu fase hamil itu, kehamilan itu biasanya yang trimester 3 atau sudah mendekati melahirkan. Kemudian kalau pada laki-laki biasanya pada obesitas. Obesitas. Nah, atau bisa karena okupasi atau pekerjaan. Nah, misalkan pekerjaan yang berkaitan dengan berdiri yang lama. Atau malah berdiri yang lama ya, dok? Berdiri yang lama, betul. Karena pada hakikatnya kita pembuluh darah balik itu sebenarnya nggak bisa dia memompa sendiri. Nah, salah satunya dibantu dengan berjalan. Jadi dengan kita berjalan, gait ini pada otot di betis ini dia akan membantu memompa darah balik ke jantung. Jadi dengan olahraga yang baik, teratur, dan juga asupan makanan yang sehat itu akan membantu dari pencegahan dari varises itu sendiri. Nah, kalau untuk ada beberapa faktor risiko lagi, mungkin terkait usia, kemudian family history. Nah, itu ada yang penelitian yang bilang kalau ini berkaitan, ada yang masih meragukan itu dan sebenarnya masih banyak perdebatan di situ. Ya. Nah, jadi dokter, kalau misalnya untuk varises sendiri kan, ini ada yang sering bilang kayak gini, kalau habis olahraga tuh kakinya dilurusin, jangan langsung tekuk-tekuk kayak gitu. Itu sebetulnya beneran bikin varises nggak sih, dok? Sebenarnya kalau dari segi olahraga, selama olahraganya cukup, tidak berlebihan, overuse dari olahraga, sebenarnya nggak ada masalah. Dan untuk posisi setelah olahraga, sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Tapi ya itu tadi, misalkan kita terbiasa posisinya ini seperti ini, duduk bersila gini, yang dalam waktu yang lama ini akan lebih menghambat peredaran darah yang kaki satunya. Ini bisa jadi suatu faktor risiko, meskipun sangat kecil. Pokoknya semua tetap bisa tahanan. Juga ya, dok, ya? Kenapa? Tetap bisa juga ya, beresiko juga berarti ya, dok, ya? Kalau untuk posisi setelah olahraganya tidak terserah, nggak ada masalah gitu. Cuma kalau untuk posisi tertentu, pokoknya yang menghambat aliran darah satu kaki atau dua kaki ke atas ke jantung, itu yang bisa menimbulkan risiko. Oke, baik, dokter. Nah, kalau misalnya nih, dok, orang sudah terkena varises, lalu diberikan pengobatan, apakah pengobatan itu bisa terus-menerus, atau pengobatan ini tuh nanti biasanya kambuh-kambuhan gitu loh, dok? Misalnya sudah dilakukan terapi, terus nanti jadi kambuh-kambuhan. Dan juga boleh sekalian dong, dok, dijelasin kalau varises ini apakah harus operasi gitu, dok? Misalnya bisa nggak sih kayak metode lain yang, kan biasanya orang ini takut nih, dok, kalau misalnya dioperasi, jadi metode lain. Monggo, dokter. Jadi sebenarnya kita bagi ininya dulu ya, tahapan varises itu. Sebenarnya secara medis tahapan varises itu ada cukup banyak, sampai 6 tahapan. Jadi yang dari klinikalnya dia ada 0, C0 itu dia nggak ada istilahnya nggak ada keluhan sama sekali. Tapi sebenarnya sudah mulai develop, mulai bertumbuh ke arah varises gitu. Nggak ada tampakan juga, gejala nggak ada, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk C1 dia udah mulai tampak ada spider vein, jadi seperti jaring laba-laba biru yang biasanya biasanya dilipat sini belakang lutut ya, biasanya kelihatan itu biru-biru, mulai ada cabang-cabang gitu. Tapi biru-birunya tuh sampai nonjol-nonjol gitu nggak, dok? Atau cuma kayak waktu tahap C1 gitu? kayak pembuluh darah aja. Jadi kecil-kecil gitu, kayak cabang-cabang ya pohon gitu istilahnya, kayak biru-biru itu awalnya. Nah, kemudian nanti pada tahapan selanjutnya
dia mulai hilang malah bilirubinnya, terus timbul pembuluh darah. Harusnya kan tidak teraba, ini jadi teraba yang bagian ininya, pembuluh darah baliknya jadi teraba, terlihat juga jendul gitu ya. Biasanya kalau orang bilangnya betul, jendul gitu ya, ya. Dok. Jadi terutama ketika berdiri, biasanya berdiri lama nanti baru kelihatan itu. Nah, kalau aktivitas biasanya enggak tampak. Kemudian tahapan berikutnya lagi mulai berkelok-kelok dia. Mulai berkelok-kelok. Nah, mulai ada istilahnya perbedaan warna. Jadi namanya eksema ya. Kalau kita bilang tadi kayak reaksi alergi gitu, seperti kemerahan atau ini mulai tampak bengkak juga. Nah, mulai bengkak. Nah, yang berikutnya, itu yang mulai jadi logikanya karena pembuluh darah yang balik itu terhambat, jadi dia akan cenderung di bawah terus, atau kita bilang statis. Statis. Jadi cuma dia yang harusnya alirannya lancar cepat ke atas, dia jadi lambat alirannya. Dan karena seharusnya ketika dia masuk alirannya, nanti katup itu akan menutup. Nah, tapi ketika pada kondisi ini katupnya tidak bisa menutup. Jadi aliran balik yang harusnya ke atas, dia balik lagi ke bawah. Nah, ketampung gitu ya? Ketampung, betul. Kayak kalau pompa ke atas, tapi karena pompanya rusak ya nggak bisa naik lagi. Gitu. Iya. Ngadat gitu kan. Ya. Nah, itu mulai nanti tampak bengkak itu kan tadi. Makanya itu pembuluh darah yang nggak bisa ke atas, ya dia cari jalan lain, jadi keluar, jadi bengkak akhirnya kakinya. Nah, setelah bengkak kan kalau darah keluar berarti kan ada darah merah, ada darah ini. Nah, itu darah merah yang mati di situ akan menjadi pigmen, hiperpigmentasi kita bilang, atau kehitaman dan lain sebagainya di bagian kaki. Di bagian kaki. Kemudian, nggak cuma darah merah dong, ada darah putih dan lain sebagainya. Nah, fibrinogen dan lain sebagainya di sebelah kaki sini. Akhirnya ada pengerasan. Pengerasan di kaki, kemudian mulai timbul luka. Nah, sering salah artikan luka ini sebagai luka pembuluh darah arteri, pembuluh darah besar. Sehingga di terapi, dirawat luka dan lain sebagainya untuk arteri, ya nggak sembuh-sembuh. Karena problemnya bukan di situ. Ternyata karena varisesnya tadi itu. Betul, nah itu tadi makanya sebenarnya implikasi varises ini nggak cuma kosmetik, jadi sebenarnya jauh. Klinisnya itu malah yang utama ya, Dok, nantinya dia akan. Nah, kalau misalkan nantinya ini luka ini kita terapi dengan pembedahan varises maupun beberapa teknologi yang nantinya kita usahakan bisa dikerjakan di sini juga, itu harapannya karena kausanya atau penyebabnya udah kita tangani, ya kita berharap lukanya ketika dirawat nanti sudah sembuh nggak akan muncul lagi gitu. Jadi mungkin berarti kesimpulannya bisa ya, Dok, untuk disembuhkan ya, Dok, ya. Nah untuk tadi kan dokter juga sudah menjelaskan, tadi sudah banyak juga dijelaskan tentang komplikasi-komplikasinya, dokter. Nah mungkin bisa disimpulkan lagi, dokter, supaya kita semakin peduli, semakin aware. Oh, ternyata kalau walaupun baru ada yang jendul-jendul kayak rasa itu, kita harus segera periksa juga. Betul, seperti itu. Mungkin bisa diulang sedikit, dokter, untuk kesimpulannya tadi, apa dokter klinis yang berbahaya? Betul, ya. Pada fase awal itu nggak ada keluhan biasanya. Keluhannya akan datang ketika dia mulai ada gambaran, mulai tampak sih seperti berkelok-kelok. Biasanya sih bulanan sampai tahunan setelah ada apa yang tadi kita bilang spider vein tadi. Nah, itu ketika ada keluhan tersebut bisa langsung datang ke dokter BTKV di tempat di tempat masing-masing. Bisa nanti dilakukan USG atau ultrasonografi, pemeriksaan ultrasonografi untuk dilihat ada tidak kebocoran dari katup venanya, ada tidak. Nah, itu ada beberapa tempat soalnya, ada yang kebocoran di vena dalam,
ada yang di penghubungnya antara vena dalam dan vena luar, dan juga di vena luar itu sendiri. Nah, jadi penanganan tiap ininya mungkin berbeda. Ada yang misalkan vena luar aja bisa kita lakukan operasi, bisa lakukan kita minimal invasif gitu. Kalau misalkan pada vena dalam ya mungkin kita lakukan obat-obatan atau dengan pemakaian stocking nanti. Gitu. Stocking juga. Oke, baik dokter. Jadi sebetulnya kalau ada gejala kita harus segera datang ke dokter aja ya dokter. Nah, di sini juga di Rumah Sakit Bethesda karena kita juga ada dokter spesialis BTKV, dokter Sidik. Monggo bisa datang ke Rumah Sakit Bethesda untuk berkonsultasi karena lebih awal ditangani mungkin pengobatan juga lebih mudah ya dokter. Betul, Nah, dan juga tadi ada teknologi yang kita tidak perlu pakai operasi di Rumah Sakit Bethesda. Nanti akan kita bisa juga lakukan untuk itu. Nama prosedurnya apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk prosedur operasinya sendiri sebenarnya itu sama aja, prosedur operasi juga. Cuma kita bilang sih yang lebih minimal invasif atau sayatannya lebih kecil. Lebih ringan gitu ya dokter? Betul, dan tidak meninggalkan bekas. Nah, seperti itu. Nah, kalau operasi pada umumnya sebenarnya sudah aman, cukup aman. Cuma biasanya pasien beberapa mengeluhkan ada nyeri, karena kan kita harus bius, melakukan pembiusan. Nah, biasanya di bagian belakang, bagian lumbar. Nah, setelah biusnya habis, biasanya pasien akan mengeluh nyeri. Kerasa dikit gitu ya? Kerasa dikit biasanya, karena kita bikin sayatan ya sekitar 10 cm mungkin di lipat paha. Dan itu kan cukup kurang nyaman untuk pasien. Nah, kemudian biasanya beberapa pasien mungkin akan meninggalkan seperti bercak kehitaman, untuk kosmetik juga kurang baik kalau pada operasi yang biasanya. Nah, pada yang tindakan yang mau kita adakan ini yaitu suatu endovascular laser ablation, itu yang pertama. Jadi kita ada beberapa metode. Nah, yang pertama itu yaitu dengan menggunakan laser. Intinya sama, kita akan mengangkat vena yang sudah tidak berguna atau sudah rusak tadi. Nah, dengan menggunakan laser kita kasih panas ya. Jadi istilahnya kita kasih panas di dalam ininya, di dalam pembuluh darahnya. Ya tujuannya biar memang akan kita membakar itu. Kita bakar pembuluh darahnya, jadi dia nempel kayak terlem gitu. Dia nempel dari atas, dari lipat paha sampai dengan bawah kaki. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita lakukan radiofrekuensi atau dengan menggunakan gelombang suara. Itu juga prinsipnya sama, kita memberikan thermal atau thermal ablation, atau kita berikan panas lah kepada itunya juga. Tujuannya sama, untuk mengelem itu juga. Nah, efektivitasnya kurang lebih sama sebenarnya, sama saja, bagusnya sama. Mungkin hanya perbedaan dari jenis teknologinya aja. Nah, yang terbaru ada juga dengan menggunakan Venasil. Venasil itu kita kembali lagi secara prinsip sebenarnya sama. Nah, cuma keunggulannya kita mengelem pembuluh darahnya itu mengisi dengan zat khusus seperti tadi itu yang kita suntikkan tadi itu yang Venoff. Cuma ini zatnya lebih khusus lagi. Jadi dia kita harapkan sih tidak akan sampai ke bawah ke paru-paru gitu. Kalau pada penggunaan Venasil ini kita injeksi juga sama dengan menggunakan irisan kecil di bawah kaki. Nah, itu akan menghilangkan apa istilahnya varisesnya, tapi kita nggak perlu pembiusan yang ini, yang di belakang lagi. Jadi harapannya dengan minimal invasif ini, yang pertama kosmetiknya akan lebih baik secara kosmetik. Kemudian lama rawat di rumah sakit akan lebih cepat. Iya kan, kita harapkan sih cuma 1 hari sudah bisa pulang. Terus nyerinya akan lebih ringan. Iya, betul. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup, biasanya kalau nggak ada ini lagi, nggak ada keluhan lagi, ya kita akan langsung
bisa pulangkan pasien dan biasanya obat-obatan juga udah nggak perlu dibutuhkan lagi setelah itu. Karena sudah langsung ya, kita buntukan semua. Iya, betul. Ya. Oke, jadi itu terlihatnya lebih sederhana juga ya, Dok. Dan juga nggak ngeri juga, Dok. Tadi kalau dibilang dilipat paus di segitu kan juga pasti kan aduh takut nih, mending nggak usah aja kan, biasanya kayak gitu ya, Dok ya. Nah, baik dokter, tadi kan kita sudah tahu tentang komplikasi, faktor resiko, dan ternyata dari pengobatannya ternyata cukup sederhana, jadi tidak perlu takut. Nah, jadi Sobat Jet Bethesda, kalau misalnya nanti ada keluhan bisa langsung datang ke Bethesda, karena kita juga bisa menangani keluhan Anda. Jadi keluhannya bisa langsung ditangani sampai paripurna, dan juga tadi minimal invasif atau minimal sayatan juga ya, Dok ya. Bisa. Oke, baik. Nah, dokter, mungkin bisa diberikan pesan-pesan kepada Sobat Jet Bethesda mungkin selama pandemi ini atau berpun gitu, dokter, karena banyak juga loh, Dok, orang kalau dengan sakit atau problem itu takut nih, Dok, ke rumah sakit. Kayak, aduh mendingan nggak usah aja. Nah, mungkin bisa memberikan pesan-pesannya kepada Sobat Jet Bethesda. Ya, sebenarnya kalau untuk selama pandemi ini memang disarankan kalau tidak emergensi atau tidak cukup bahaya untuk diri, itu nggak usah ke rumah sakit memang. Cuma pada kasus-kasus tertentu mungkin yang memang mengganggu dari kualitas hidup atau memang jadi kalau kemana-mana terganggu, jadi kepikiran dan lain sebagainya, bisa asal sesuai protokol kesehatan, tetap periksa ke rumah sakit, lewat poli bisa dilakukan perjanjian dulu atau sebelumnya, jadi bisa cepat, jadi segera ketemu dokternya, segera bisa dicek permasalahan yang ada. Jadi kalau misalkan nanti sudah ketemu, sudah ada penanganan, bisa segera pulang. Jadi mungkin awal-awal akan repot ya, tapi itu mungkin akan menyelamatkan nantinya daripada harus mondok di rumah sakit yang cukup lama gitu. Oke, jadi memang nggak usah takut ke rumah sakit asalkan menggunakan protokol kesehatan, dan juga tentunya di rumah sakit kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga semua pengunjung, dokter dan karyawan akan aman. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Siddiq untuk kesempatan pertama ini. Mungkin besok kita akan undang lagi Dokter Siddiq untuk materi-materi selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan ini. Nah, Sobat Jet Bethesda, jangan lupa bagikan informasi ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, atau siapapun yang butuh informasi mengenai varises. Karena ternyata tidak hanya mengganggu kosmetik, tapi utamanya mengganggu tentang kesehatan atau klinis di masa mendatang juga. Nah, jangan lupa bagikan informasi ini juga ke teman-teman untuk datang ke Rumah Sakit Bethesda, karena kita juga ada dokter BTKV yang ada di Rumah Sakit Bethesda. Nah, akhir kata saya Dr. Andrea Kartika dan Dr. Siddiq Pemanang Putra. Ya, kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. See ya.